Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Indah Sebagai di Eden. Indah sebagai di Eden pada permulaan, hutan dan rimba berbunga, tampak sedap senang. Marilah hari mulia, hari penuh dalam, di tengah kerjaku ku harap kau datang lekas. Tahbisan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas saudara-saudara. Dan atas saudara juga. Dengarkanlah nats pembimbing dalam Mazmur 115 ayat 15-16. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Mari menyanyi Kidung Jemaat nomor 64 ayatnya yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu yang kudus. Kami mengucap syukur untuk apa yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Walaupun kami sadari setiap saat kami masih saja melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki, sebagaimana panggilan hidup kami untuk menjadi anak-anak terang, orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami mengaku di hadapan-Mu Bapa, dan oleh karena itu dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati, kami juga memohon pengampunan-Mu. Layakkanlah kami untuk memuliakan nama-Mu yang kudus, dan anugerahkanlah kami kasih karunia dan damai sejahtera-Mu, supaya hari-hari selanjutnya dalam hidup kami, Kau mendapati kami semakin baik berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian jauh dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8-13. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 33 ayatnya yang pertama, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ajakan untuk mengingat. Pada tanggal 30 September 2020 kita merayakan hari ulang tahun ke-86 Gemim Bersinode sebagai suatu yang injili. Waktu terus berjalan, penginjilan terus berlangsung. Ada pasang, ada surut. Tapi kuasa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan dengan penghantaran Roh Kudus menuntun perjalanan kehidupan gerejawi yang menyejarah ini. Sehingga kita mengingat bahwa dengan semangat dan roh kemandirian gereja di tahun 1930-an, Gemim sebagai gereja Tuhan boleh menjadi satu sinode yang mengatur sendiri organisasi, dana, dan misi sejak 30 September 1934. Akhirnya di perayaan ini, kita turut mengingat firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya." Ibrani 13 ayat 7-8. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 252 ayat 4, Batu Penjuru Gereja. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami jemaat-Mu yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Engkau memberikan kepada kami hikmat-Mu supaya kami tidak hanya dapat membaca dengan baik, merenungkan dengan benar, tapi juga diberi kemampuan untuk melakukan firman yang kami baca dan renungkan ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, supaya juga apa yang akan kami renungkan saat ini mengubahkan hidup kami, bahkan pun memampukan kami untuk tetap terus menjadi manusia
ciptaanmu yang termulia, yang dapat memberdayakan alam ciptaanmu ini seturut dengan kehendakmu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, firman kebenaran dan kehidupan, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasalnya yang kedua, dibaca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Lama tak jumpa karena kita masih tetap terus harus menjalani masa PSBB. Tapi walaupun dalam pergumulan COVID-19 ini, kita tentunya tidak kehilangan sukacita untuk bersyukur karena hari ini, hari Minggu, kita sudah berada di hari Minggu pertama di bulan Oktober, bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan lebih daripada itu tentunya kita ada dalam menikmati kesehatan, kekuatan, semangat dan sukacita dalam pengharapan imannya. Saudara-saudara, urutan penciptaan alam semesta memperlihatkan betapa tingginya hikmat Allah. Sebelum menciptakan benda-benda langit, Allah terlebih dahulu menciptakan terang dan gelap. Sebelum menciptakan burung-burung dan ikan-ikan, Allah terlebih dahulu menciptakan cakrawala dan laut. Dan dalam bacaan ini, saudara-saudara, kita menemukan cerita penciptaan yang berbeda dari Kejadian 1, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kisah penciptaan dalam Kejadian pasal 2 ini mengambil pendekatan yang berbeda.
Dalam kisah penciptaan yang pertama, Kejadian pasal 1, Allah berfirman, maka segala sesuatu menjadi ada. Nah, dalam pasal kedua ini, kegiatan Allah dalam penciptaan yang disoroti, saudara-saudara. Kita melihat manusia di sini sebagai karya tangan Allah, di mana Allah sendiri yang membentuk manusia dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas kehidupan. Nah, manusia menjadi pusat perhatian Allah. Manusia adalah pribadi yang diciptakan, dan karena itu ia adalah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Walaupun dalam kapasitas sebagai gambar Allah, manusia adalah pribadi yang memiliki kebebasan untuk memilih, baik untuk tunduk kepada Allah atau melepaskan diri daripada Allah. Tentu saja ada konsekuensi dengan keputusan masing-masing tersebut. Saudara-saudara, Allah kemudian membangun bagi manusia sebagaimana dalam pembacaan ini Taman Eden. Suatu tempat kehidupan yang sangat luar biasa, asli, harmonis, bagaimana dicatat dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Allah menciptakan suatu wadah tempat mereka hidup terlebih dahulu. Eden adalah taman, tempat Allah menumbuhkan berbagai tanaman. Di antara berbagai tumbuhan di Eden, Allah menempatkan 2 pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di tempat inilah saudara-saudara manusia diberi pilihan untuk taat pada tugas yang diberikan Allah, yaitu mengelola Taman Eden. Dan untuk menahan diri dari apa yang sudah ditetapkan Allah agar tidak dilakukan oleh manusia. Gambaran yang diberikan tentang Eden adalah taman yang indah, taman yang subur. Di taman itulah manusia bekerja, saudara-saudara. Pekerjaan mereka adalah merawat taman dan memberi nama pada binatang. Nah, ada banyak orang, saudara-saudara, yang menyebut Tuhan adalah pekerjaan agung. Karena Tuhan adalah pekerja, maka ia juga mengajak manusia untuk bekerja. Di Taman Eden, manusia pertama diberi kesempatan untuk bekerja, mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa yang dilakukan ini adalah pekerjaan terkait dengan pertanian. Selain itu, manusia juga bekerja di bidang peternakan yang ditandai dengan pemberian nama kepada ciptaan Tuhan yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melihat keberadaan manusia, Tuhan menciptakan perempuan sebagai mitra kerja dalam berkarya. Tuhan menyadari bahwa manusia tidak bisa melakukan segala hal seorang diri. Karena itu, Tuhan memberikan seorang penolong yang sepadan. Ia menciptakan wanita sebagai penolong yang sepadan untuk mendampingi manusia itu dalam menunaikan tugas mulia tersebut. Selanjutnya, penolong sering dimengerti sebagai sekedar asisten yang berstatus lebih rendah daripada yang ditolong. Padahal kata yang sama digunakan juga saudara-saudara untuk dinyatakan atau menyatakan bahwa Allah adalah penolong Israel. Misalnya dalam Ulangan pasal 33 ayat 26. Oleh karena itu, penolong di sini justru memiliki fungsi yang komplementer, artinya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Penolong berarti mitra, bukan pembantu. Mitra menunjukkan pada status kesejajaran. Bahkan dalam Alkitab kata penolong disematkan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, wanita diciptakan untuk melengkapi pria, sehingga keduanya dapat mewujudkan karya pemeliharaan Allah bagi dunia ini. Nah, wanita diciptakan dari rusuk pria. Itu sebabnya manusia itu bisa menyatakan tentang pasangannya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, dan apa yang seterusnya. Mengapa Allah memakai rusuk Adam untuk menciptakan Hawa? Karena meski ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sesungguhnya mereka berasal dari substansi yang sama, yaitu sama-sama ciptaan Allah. Hal itu berarti laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam kesatuan ini juga saudara-saudara, prioritas laki-laki menjadi berubah.
dari keluarganya kepada istrinya, bukan lagi sebagai anak bagi ayah ibunya, tetapi sebagai pemimpin bagi istrinya. Dan kesatuan antara sang pemimpin dan sang penolong juga bertujuan supaya alam itu terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan manusia juga. Sehingga dengan kehadiran seorang penolong, diharapkan kerja dan potensi manusia menjadi optimal dalam mengusahakan, mengembangkan, dan memelihara ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, dalam iman Kristen, bekerja bukanlah akibat dosa atau sekedar pemenuhan kebutuhan hidup. Tetapi bekerja merupakan tindakan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, seorang yang beriman dan hidup takut akan Tuhan, dia akan bekerja dengan tekun, baik, jujur, dan bertanggung jawab. Semangat kerja semacam ini akan menghasilkan orang-orang yang mampu memberdayakan atau mendayagunakan potensinya secara optimal. Tentu untuk jadi berkat bagi semua orang. Nah, karena itu, baik bisnis, pekerjaan, bahkan pelayanan, apapun yang dilakukan harus dimulai dengan konsolidasi atau menyamakan atau menyatukan semua potensi yang kita miliki. Harus menggalang partisipasi dari orang yang mendukung pekerjaan dan pelayanan kita dan memberdayakan potensi sesuai dengan keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam salah satu buku kumpulan khotbahnya Menyembah dalam Roh dan Kebenaran, Pendeta Eka Dharma Putra menulis demikian: dari semua makhluk ciptaan Tuhan, hanya manusia yang punya kecenderungan menyalahi dan melanggar hukum alam. Lalu beliau mengutip sebuah sajak yang berkata, Allah menciptakan matahari. Matahari memberi sesuatu. Allah menciptakan bulan. Bulan memberi sesuatu. Allah menciptakan bintang-bintang. Bintang-bintang memberi sesuatu. Allah menciptakan awan-awan. Awan-awan memberi sesuatu. Allah menciptakan bumi. Bumi memberi sesuatu. Allah menciptakan pohon-pohon. Pohon-pohon memberi sesuatu. Allah menciptakan bunga, buah, binatang. Mereka semua memberi sesuatu. Allah menciptakan Anda dan saya. Apa yang Anda dan saya berikan? Ya, apa yang sudah kita berikan bagi kehidupan ini? Konon ada 3 jenis orang di dunia ini. Pertama, orang yang ada atau tidak ada sama saja. Artinya tidak membuat orang lain sedih atau senang. Kedua, orang yang lebih baik tidak ada. Karena orang lain justru senang kalau ia tidak ada. Yang ketiga, orang yang kehadirannya membawa kebaikan, sehingga ketika ia tidak ada, orang lain pun merasa sedih dan kehilangan. Pertanyaan untuk kita renungkan, orang jenis nomor berapakah kita? Semoga bukan jenis pertama, apalagi jenis yang kedua. Sebab kalau begitu adanya, saudara-saudara, itu berarti kita tidak memenuhi tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Sebab Allah menciptakan kita dimanapun kita berada dan dalam peran apapun hidup kita, untuk membawa kebaikan, memuliakan Allah, dan membuat orang lain merasa bersyukur. Dan sehingga saudara-saudara, tentu hidup kita akan menjadi berkat, karena sebagaimana Allah memberkati kita untuk menjadi bagian atau untuk menjalani kehidupan di mana setiap potensi yang Dia anugerahkan kepada kita lewat kesempatan, peluang kerja, bahkan tanggung jawab yang dipercayakannya kepada kita, itu boleh juga jadi berkat bagi kita, keluarga kita, gereja kita, tapi juga bagi semua orang. Amin. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya.
cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Penetapan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, inilah perjamuan yang bergembira dari umat Tuhan. Orang-orang datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita diam bersama dengan rukun. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Damai sejahtera Kristus menyertai saudara. Amin. Yesus berkata, ambillah, inilah tubuhku. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ambillah, makanlah. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ambillah, minumlah.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang lama mencari kami dan yang penuh dengan rahmat menyelamatkan kami, berilah anugerah-Mu kepada kami, sehingga dalam segala sesuatu kami senantiasa akan menyerahkan diri kami, kehendak kami, dan perbuatan kami sebagai korban pengucapan syukur kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan. Sementara kita memberi, kita menyanyi NNBT nomor 15, ayatnya yang pertama,
hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Dan kasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus memelihara, menjagakan hidup kami ketika kami jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa yang ada di kota Jakarta ini, khususnya Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, tengah bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami Gereja Masehi Injili di Minahasa di tanah Minahasa. Kami merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan karena Tuhan sebagai kepala gereja terus menuntun Gereja Masehi Injili di Minahasa sehingga boleh merayakan ulang tahun yang ke-86 pada tanggal 30 September 2020. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin gerejamu, Tuhan memberikan hikmat daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan kemampuan untuk mengemban tugas tanggung jawab pelayanan mereka demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi juga Tuhan yang akan tetap terus menjaga, memelihara, bahkan pun memberikan kemampuan bagi Gereja Masehi Injili di Minahasa, seluruh jemaat yang ada untuk tetap terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, mengerjakan 3 tugas tanggung jawab gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan dimanapun pergi dan berada. Seperti juga kami Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Di tengah masa PSBB ini, akibat COVID-19 kami penuh dengan keterbatasan. Tetapi kami bersyukur, walaupun hanya lewat streaming, kami boleh bertemu, kami boleh beribadah bersama-sama di hari Minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, berkatilah pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Beri kami kesehatan, kekuatan, sukacita melayani Tuhan, bahkan semangat iman, sehingga di tengah-tengah keterbatasan ini kami tetap mampu, bahkan penuh dengan tanggung jawab mengerjakan tugas kerja pelayanan ini di tengah-tengah jemaat yang ada di Jakarta ini, tetapi juga tentunya bagi kehidupan keluarga kami. Tuhan beri kami sukacita, damai sejahtera juga untuk tetap terus membawa dan mengerjakan tanggung jawab ini sehingga Gereja Masehi Injili di Minahasa semakin diberkati di Jakarta ini. Ya Tuhan, berkati juga seluruh jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya dari kolom 1 sampai kolom 6, orang-orang tua, lanjut usia, anak-anak kecil, bahkan pemuda remaja, bapak ibu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, tetapi juga sukacita untuk tetap terus ada dalam panjang sabar melewati masa-masa PSBB sambil tetap mengupayakan yang terbaik, memberdayakan apa yang Tuhan anugerahkan kepada mereka dengan karunia-karunia yang tentunya dapat membawa berkat dalam mereka melanjutkan kehidupan mereka sambil mengucap syukur, sambil tetap hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati program-program pelayanan dari Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, sambil tetap terus kami meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan sebagai Guru Agung kami untuk menuntun kami sekalian, baik pelayan khusus maupun jemaat yang ada, agar kami bersinergitas, agar kami tetap bertanggung jawab, memuji memuliakan Tuhan dalam bersekutu bersama di rumah Tuhan, Gereja Masehi Injili di Minahasa, tapi juga Tuhan ketika kami mengemban tugas tanggung jawab kami dengan aktivitas kami masing-masing.
Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin dalam pergumulan, kelemahan tubuh, ada dalam penderitaan sakit, mereka yang dirawat di rumah masing-masing ataupun ada yang sementara mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tuhan memberikan mereka pertolongan, kebutuhan yang mereka perlukan, yaitu kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang baik. Sehingga tentunya Tuhan mereka bersuka cita karena dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup mereka. Berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati kehidupan pemimpin-pemimpin negara kami ini, beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka juga dapat memerintah, bahkan pun memberikan keadilan, damai sejahtera, bahkan pun upaya usaha ketika kami juga ada dalam tantangan pergumulan dunia dengan wabah COVID-19 ini. Berkati pemerintah kami Tuhan, baik mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, sehingga mereka tetap terus diberkati oleh Tuhan sebagaimana tugas tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi kami sekalian umat-Mu, warga masyarakat yang ada di kota Jakarta ini. Biarlah Engkau tetap terus memberi kami pemahaman yang baik, pengertian, membuka hati dan pikiran kami untuk mampu mengikuti protokoler kesehatan sehubungan dengan COVID-19 ini, sehingga wabah penyakit ini akan segera berlalu dalam kehidupan kami, tidak lagi mengancam kami, tetapi tentunya Tuhan semuanya ada di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan untuk menjaga anugerah kehidupan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak akan mengabaikan segala anjuran pemerintah, tetapi kami akan mengikuti itu supaya kami boleh beroleh kesehatan dan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah sumber berkat, terus memberkati kehidupan kami, sehingga dari berkat-Mu itu kami boleh memberi persembahan syukur. Engkau berkati Tuhan apa yang sudah kami berikan ini, agar supaya terpakai hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kuduskanlah pemberian-pemberian kami ini, supaya ini boleh berguna bagi pelayanan gereja Tuhan di Jemaat Gemi Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, tapi juga bagi gereja Masih Injili di Minahasa. Terima kasih ya Tuhan Allah, inilah syukur dan permohonan kami kepadamu. Engkau Bapa yang baik, tetap mengasihi dan mencintai hidup kami. Dan sempurnakanlah doa kami ini dengan kami mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kita menyanyikan nyanyian penutup dalam NKB nomor 100 ayatnya yang pertama, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasa-Nya. Maranatha, Amin. Datanglah Tuhan Yesus. terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin.